saudara sebangsa dan setanah air. Kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan cerita dari sakit pada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan dan keutuhan bangsa. Siapa yang tidak kenal dengan Insinyur Soekarno, Presiden pertama sekaligus Bapak Proklamator Indonesia yang membuat para penjajah ketar-ketir. Karena keberanian dan semangatnya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, bersama rakyat Indonesia dan teman-teman seperjuangannya, Soekarno tidak gentar dalam melawan penjajah, walaupun hal tersebut membuatnya harus dipenjara dan diasingkan. Ingin tahu bagaimana kisah Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Inilah kisahnya. Soekarno lahir dengan nama Kusno Sosrodihardjo pada 6 Juni 1901, tepatnya di Surabaya. Ia memiliki julukan atau dijuluki Putra Sang Fajar, dikarenakan ia lahir pada saat fajar terbit. Soekarno lahir di dalam keluarga yang miskin dan tidak mampu pada saat itu. Ia dan keluarganya hanya makan ubi dan jagung tumbuk untuk makanannya sehari-hari dan dijadikannya makanan pokok. Pada saat lebaran pun Soekarno hanya diam di rumah bersama keluarganya, sedangkan teman-temannya bermain petasan di luar bersama-sama. Ia memilih berdiam di rumah karena ia tidak memiliki uang atau tidak mampu untuk membeli petasan yang seperti teman-temannya lakukan. Di usia 11 tahun, Soekarno kecil menderita sakit tifus, disentri, dan malaria secara berturut-turut. Sehingga orang tuanya mengubah namanya dari Kusno menjadi Soekarno. Nah, orang Jawa percaya jika bayi yang sakit-sakitan akan pulih kesehatannya setelah namanya diganti. Pada tahun 1915 atau pada saat usianya 14 tahun, Soekarno bersekolah di sekolah Belanda yang ada di Surabaya, yaitu HBS atau Hogere Burgerschool. Dan ia menjadi satu-satunya orang pribumi yang ada di sekolah tersebut. Ketika bersekolah di Surabaya, Soekarno itu tinggal di rumah sahabat ayahnya, yaitu Host Djokroaminoto, yang dimana ia juga menjabat sebagai ketua Partai Serikat Islam. Di rumah sahabat ayahnya tersebut, Soekarno mulai mengenal tentang pergerakan kemerdekaan Indonesia bersama teman-teman kosnya. Hal itu turut menggembleng jiwa nasionalisme Soekarno. Pada usia 20 tahun, Soekarno berkuliah di HTS, di mana sekarang juga dikenal dengan ITB. Nah, itu beliau berkuliah di sana gitu, dan selama kuliah 5 tahun kemudian beliau mendapatkan gelarnya, yaitu gelarnya sipil gitu ya. Gitu. Terus 1 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1927, beliau merancang sebuah ajaran yaitu Marhainisme, sebuah ideologi yang berakar pada nilai-nilai sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Ajaran ini lahir dari keprihatinan pada rakyat kecil, terutama pada kaum Merhain atau petani kecil yang memiliki alat produksi namun tetap hidup dalam keterbatasan. Pada tahun yang sama juga, beliau mendirikan PNI atau Partai Nasional Indonesia, sebuah partai politik yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dimulai dari PNI ini, semangat kemerdekaan rakyat Indonesia mulai terpicu secara masif dan terorganisir di masyarakat. Di usia 28 tahun, tepatnya 1929, Soekarno untuk pertama kalinya merasakan dinginnya jeruji besi. Ia ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bancai, Bandung.
Tapi, semangatnya tak ikut di penjara. Setahun kemudian, ia dipindahkan ke penjara Sukamiskin, dan di sanalah sejarah mencatat salah satu karya terbesarnya lahir. Pledoi legendaris, Indonesia Menggugat. Lewat pledoi itu, Soekarno tidak hanya membela diri, tapi juga menggugat penjajahan, menampar ketidakadilan, dan menyalakan harapan bagi kemerdekaan. Lalu, di tahun 1931, Soekarno bebas. Tapi ia tidak berhenti di situ. Ia justru makin gencar menyebarkan pemikiran-pemikiran tajamnya, menyalakan semangat rakyat untuk meraih kemerdekaan Indonesia. 1 tahun kemudian, ia bergabung dengan Partai Indonesia atau Partindo. Malangnya pada tahun 1934, Soekarno harus kembali di penjara dan diasingkan di Pulau Ende, Flores. Setelah 4 tahun di penjara, pada tahun 1938, ia dipindahkan ke Bengkulu. Ia pun bebas dari penjara pada tahun 1942 atau saat usianya 41 tahun. Di tahun yang sama, Jepang mulai masuk dan menjajah Indonesia. Di masa penduduknya Jepang, Soekarno memanfaatkan posisinya untuk tetap memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ia bekerja sama dengan pemerintahan militer Jepang, namun tujuannya adalah untuk mendapatkan simpati dan didukung bagi kemerdekaan bangsa. Bersama dengan tokoh nasionalis lainnya seperti Muhammad Hatta dan Ki Hajar Dewantara, Soekarno menjadi anggota dalam organisasi bantukan Jepang seperti Pusat Tenaga Rakyat atau Putra dan kemudian Jawa Pokai. Pada tahun 1945, ia merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan juga naskah proklamasi. Pada tahun yang sama, tepatnya pada 15 Agustus, ia mendengar bahwa Jepang menyerah kepada sekutu. Artinya adalah kekosongan kekuasaan. Sehari kemudian, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno bersama Hatta diculik oleh Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan peristiwa Rengas Dengklok. Pada tanggal 17 Agustus 1945, ia bersama Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sehari kemudian, Soekarno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia secara aklamasi dari sidang PPKI dengan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pada tanggal 18 September 1948, terjadi peristiwa pemberontakan komunis. Presiden Soekarno kemudian memerintahkan tentara Indonesia untuk merebut kembali Madiun dari tangan PKI. Apa kalian tahu bahwa UNESCO telah menambah satu dokumen bersejarah Indonesia, yakni pidato Presiden Soekarno yang berjudul To Build the World Anew atau Membangun Dunia Baru pada tanggal 3 September tahun 1960. Nah, sebagai Memory of the World, Soekarno pada pidatonya yang dihadapkan secara umum menggarisbawahi mengenai konsepsi yang pertama, nasionalisme, yang kedua, anti-kolonialisme, yang ketiga, anti-imperialisme, yang keempat, ada solidaritas, dan yang terakhir ada keadilan sosial. Dan juga mengenalkan Pancasila sebagai ideologi yang alternatif. Nah, dalam pesan-pesannya, Soekarno mengartikulasi negara-negara yang baru merdeka agar mereka bisa setara terhadap masyarakat internasional. Pada tanggal 30 September 1965, Soekarno mendapatkan kabar adanya pembantaian pada jenderal yang dilakukan oleh PKI. Gerakan tersebut kini sering kita dengar dengan sebutan G30 SPKI. Pada tanggal 11 Maret 1966, ia memberikan mandat kepada Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat. Kala itu untuk menjamin jalannya pemerintahan. Surat perintah tersebut kemudian dikenal dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Di usianya yang 65 tahun,
tepatnya pada tanggal 22 Januari 1967, Soekarno harus turun tahta sebagai presiden dan digantikan oleh Soeharto. Insinyur Soekarno juga meninggal di usianya yang ke-69 tahun, tepatnya pada tanggal 21 Juni 1970 di Jakarta. Ia meninggal dikarenakan gagal ginjal. Insinyur Soekarno atau yang lebih sering kita dengar dengan Bung Karno pernah mengatakan, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau terjatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang." Sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.